Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Islam bukan hanya tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi adab-adab dalam kehidupan pun juga telah diatur. Salah satunya dalam hal berhubungan dengan pasangan. Berhubungan dengan pasangan dinilai sebagai sebuah ibadah. Nilai ibadahnya lebih tinggi dari sedekah. Dalam Islam telah diberitahukan hal-hal yang bisa memuaskan suami dalam berhubungan. Apa sajakah itu? Lalu bagaimana jika istri sedang haid? Tidak menolak ajakan suami. Berhubungan intim adalah nafkah batin suami kepada istrinya. Suami memiliki hak kepada istrinya sepenuhnya. Seorang istri tidak dianjurkan menolak saat suami menginginkan berhubungan. Pentingnya memenuhi ajakan suami ini telah disebutkan dalam hadis. Jika seorang laki-laki mengajak istrinya, maka sang istri harus mendatanginya sekalipun sedang berada di dapur. Hadis riwayat Tirmizi. Jika menolak, ia akan dilaknat oleh malaikat. Hal ini sesuai hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang laki-laki memanggil istrinya ke pembaringannya dan perempuan itu menolak untuk datang, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi tiba. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari bahwa hadis ini dimaksudkan untuk istri yang menolak ajakan suami tanpa uzur yang jelas. Uzur yang dimaksud adalah ketika haid, sakit, atau kelelahan. Berhias. Berhias yang dimaksudkan bertujuan untuk menarik perhatian pasangan yang sudah halal. Hal ini bahkan bernilai ibadah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa istri yang bisa menarik perhatian suami adalah istri yang terbaik. Sebaik-baik istri kalian adalah yang pandai menjaga diri, lagi pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Berhias bisa dilakukan dengan memakai pakaian yang disukai oleh pasangan, merapikan rambut, bisa juga melakukan perawatan tubuh sebelum berhubungan dengan suami. Memamerkan tubuh pada suami. Selain bisa menggoda suami dengan aroma tubuh, istri juga bisa memamerkan lekuk tubuhnya pada suami. Hal ini dibenarkan dengan tulisan Ibnu Urwa Al-Hanbali. Beliau mengutip pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani. Syekh Nasiruddin Al-Albani berkata, pasangan diperbolehkan untuk melihat dan menyentuh lekukan pasangan Anda, termasuk alat kelamin. Karena alat kelamin adalah bagian dari tubuh yang dapat dinikmati dalam mengelus. Tentu saja, itu juga dapat dilihat dan disentuh. Ini diambil dari pandangan Imam Malik dan ulama lainnya. Berdoa. Segala sesuatu yang diawali dengan doa akan berkah. Berdoa juga menjauhkan kita dari setan. Hal ini pun perlu dilakukan agar dalam berhubungan tak diganggu oleh setan. Doa ini dibaca oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkan kami dari setan dan lindungilah kami dari setan, agar tidak mengganggu apa yang Engkau rezekikan anak pada kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pengantar. Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya agar ada pendahuluan atau pengantar dalam berhubungan. Jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mencampuri istri seperti bercampurnya binatang, tetapi hendaklah ada pengantarnya. Ada yang bertanya, apakah pengantarnya itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, cuman dan perkataan. Hadis riwayat Abu Mansur dan Ad-Dailami. Melakukan posisi terbaik. Dalam Islam, ada beberapa posisi yang dilarang, namun ada juga posisi terbaik yang disarankan. Posisi itu
adalah suami berada di atas istri. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Sa'adil Ma'ad. Hal ini menunjukkan kepemimpinan seorang suami yang dalam Al-Quran telah diabadikan. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga telah menganjurkan cara berhubungan bagi suami. Datangilah dari depan dan dari belakang, namun jangan masuki dubur dan ketika waktu haid. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Bermesraan dan bercumbu selain di daerah pusar saat haid. Ada berbagai cara untuk memuaskan suami saat sang istri sedang haid karena tak bisa berhubungan. Dalam Al-Quran, hal ini telah disebutkan bahwa seorang suami boleh mencampuri istrinya saat sudah suci. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Suami masih bisa mencumbui istrinya selain di daerah pusar sampai lutut. Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis memberikan gambaran hubungan intimnya saat haid. Apabila aku sedang haid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku untuk memakai kain sarung. Lalu beliau bercumbu denganku. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membenarkan hal tersebut. Muawiyah bin Abu Sufyan bertanya kepada Ummu Habibah, apa yang kamu perbuat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang haid? Dia pun menjawab, begitu haid, seorang dari kami segera mengencangkan kain sarungnya sampai pertengahan kedua paha, lalu berbaring bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdoa setelah selesai jima. Setelah melakukan hubungan suami istri, kita dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Al-Ghunya li Talibih Thariqil Haqqi Azza wa Jalla. Pujian yang dimaksud itu dalam bentuk doa. Dengan nama Allah, segala puji baginya yang telah menciptakan manusia dari air, lalu menjadikannya sebagai keturunan dan kekerabatan. Tuhanmu Maha Kuasa. Nah, sahabat beriman, itulah langkah-langkah dalam memuaskan suami saat berhubungan intim. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan hubungan intim, seperti berhias atau berusaha mempercantik diri, menggoda suami, tidak menolak ajakannya, dan sebagainya. Tentu saja, hal ini dilakukan agar suami merasa senang dan puas. Namun tentu saja tak hanya istri yang berkewajiban membuat suaminya puas. Suami pun harus memperlakukan istri dengan baik agar tercipta kepuasan bersama. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang dilarang, seperti menyetubuhi di dubur. Hal ini sesuai hadis. Allah tidak akan melihat orang laki-laki yang bersetubuh dengan sesama laki-laki, atau orang laki-laki yang menyetubuhi perempuan di duburnya. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Allahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.